Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2185 sampai bab 2188. Dua orang sedang berjalan di sekitar kampus. Saat ini, matahari terbit ke langit, dan langit tidak berawan. Ada pepohonan di kedua sisi jalan kampus. Keduanya berjalan di sepanjang jalan setapak yang ditumbuhi pepohonan menuju alun-alun utama. Alun-alun ini dikelilingi oleh sebuah lintasan yang sangat lebar dan mampu menampung 10 orang yang berjalan berdampingan. Di tengah lintasan ada lapangan sepak bola yang sangat luas. Di lapangan sepak bola terdapat halaman rumput yang hijau. Meski hari sudah pagi, namun masih banyak siswa yang bermain dan berolahraga di alun-alun besar. Ye Chong dan Chen Fei Fei sedang berjalan di jalan di alun-alun utama. Matahari menyinari tubuh mereka, dan mereka merasa sangat nyaman. Chen Fei Fei seperti gadis kecil yang berperilaku baik di sebelah Ye Chong. Berjalan di samping Ye Chong selangkah demi selangkah dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, wajahnya sedikit memerah, dan angin sepoi-sepoi bertiup, meniup rambut Chen Fei Fei, membuat wajahnya yang halus sedikit lebih menawan. Banyak orang di alun-alun melihat Chen Fei Fei. Tentu saja mereka tahu bahwa ini adalah Dewi Kecantikan Sekolah Changteng. Namun, dalam kesan semua orang, Dewi Kecantikan sekolah ini sangat dingin. Kapan dia berubah menjadi pemalu seperti ini? Dan Chen Fei Fei yang sedikit pemalu telah menjadi pemandangan di kampus. Saya rasa mereka yang cukup beruntung melihat pemandangan ini pasti sangat senang. Setelah melintasi alun-alun, kedua orang itu meninggalkan sekolah melalui pintu samping. Di sebelah sekolah terdapat jalan komersial dengan berbagai toko yang khusus dibuka untuk siswa. Chen Fei Fei mengajak Ye Chong minum teh susu. Dia berkata kepada Ye Chong, "Teman sekelas Ye, aku tahu ada toko teh susu yang enak tepat di luar pintu." Mereka berdua melintasi penyeberangan dan segera melihat toko teh susu. Ye Chong melihat nama toko teh susu, mengangguk dan berkata, "Ya, ini memang toko teh susu yang sangat enak." Karena nama toko teh susu ini disebut toko teh susu yang sangat enak. Faktanya, ini adalah kedai teh susu selebriti internet dan salah satu tempat suci bagi pasangan mahasiswa hingga saat ini. Chen Fei Fei tidak tahu apakah dia sengaja membawa Ye Chong ke sini. Meski sekarang jam sekolah, namun masih banyak orang yang mengunjungi kedai teh susu ini, pelanggan. Pada dasarnya adalah pelajar Nagato. Para siswa ini terkejut saat melihat gadis cantik sekolah mereka mengikuti anak laki-laki biasa ke kedai teh susu ini. Termasuk pemilik kedai teh susu, karena dia berbisnis di depan sekolah. Bosnya tentu saja akrab dengan keindahan sekolah dan sebagainya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gadis cantik sekolah memasuki toko teh susu. Tentu saja, banyak orang membayangkan bahwa meskipun Chen Fei Fei datang ke sini, dia harus ikut bersama Sun Tian. Karena di seluruh Changteng, tidak ada yang bisa menandingi Sun Tian. Tanpa diduga, di samping Chen Fei Fei, ada seorang anak laki-laki yang berpenampilan biasa saja. Mereka semua terkejut karena tidak mengetahui apa yang terjadi di gym tadi. Saya kira mereka tidak akan begitu terkejut ketika berita itu menyebar ke seluruh sekolah sore ini. Dan setelah melihat Chen Fei Fei datang ke sini bersama seorang anak laki-laki tak dikenal, gadis-gadis yang biasanya iri dengan Chen Fei Fei itu segera memposting di WeChat Moments atau mengirim pesan ke teman-temannya dan mulai mengutarakan pendapatnya tentang masalah tersebut. "Haha, biar ku beritahu, lihat betapa dinginnya dia biasanya. Tapi dia datang ke tempat seperti ini bersama seorang pria dengan santai." Seseorang mengirim pesan ke seorang teman. "Coba tebak siapa yang kulihat, biar ku jelaskan sebelumnya. Aku datang ke sini sendirian dan hanya ingin minum teh susu.
Hehe, seseorang diam-diam mengambil foto Chen Feifei dan mempostingnya di WeChat Moments. Seseorang segera berkomentar di bawah ini, "Hah, itu aneh. Saya pikir gadis cantik sekolah kita, Ding Tian, akan datang ke tempat seperti ini bersama saudara Tian. Siapa? Pria ini, saya tidak kenal dia. Dia terlihat baik. Dia tidak sebagus itu. Apakah dia orang kaya? Bahkan jika dia orang kaya, dia tetaplah orang kaya." Ternyata mantan kecantikan Universitas Chen itu semua hanya berpura-pura menjadi bangsawan. Lihat dia sekarang. Saya bingung, malu untuk menggambarkannya. Faktanya, foto yang diambil secara diam-diam hanyalah Chen Feifei yang tersenyum dan berbicara dengan Ye Chong. Entah kenapa orang yang malu mendeskripsikan ini malu untuk mendeskripsikan. Chen Feifei tahu bahwa setelah para siswa melihatnya, rumor akan menyebar. Namun, Chen Feifei tidak memperhatikan sama sekali. Dia bersama orang yang dia sukai. Jadi mengapa dia harus mempertimbangkan pendapat orang lain? Bukankah kebahagiaan itu yang terpenting? Chen Feifei hanya khawatir kalau Ye Chong tidak cukup menyukainya. Chen Feifei dengan murah hati membawa Ye Chong ke konter dan memesan 2 cangkir teh susu. Tepat ketika teh susu sudah siap, telepon Ye Chong tiba-tiba berdering. Jiang Chongchong lah yang meneleponnya. "Halo, saudari Chongchong, kamu baik-baik saja?" Ye Chong bertanya. Suara di seberang telepon sedikit cemas. "Ye Chong, kamu di mana sekarang?" "Itu yang aku katakan terakhir kali. Siang hari ini, bos mengundangku pergi ke Taman Baiwei untuk makan malam. Aku takut ini adalah perjamuan Hongmen terakhir kali." Jiang Chongchong memberitahu Ye Chong ketika mereka bertemu. Sekarang di distrik Xicheng, ada bos besar yang ingin membangun kamar dagang, bahkan ingin mencaplok grup Jiang milik keluarga Jiang. Ye Chong memahaminya begitu dia mendengarnya, dan berkata kepada Jiang Chongchong, "Saudari Chongchong, pergilah dengan tenang, beritahu saya alamatnya dan saya akan segera ke sana sekarang." Setelah mengatakan itu, Ye Chong menutup telepon. "Apa? Apakah ada yang salah?" tanya Chen Feifei. Ye Chong mengangguk dan berkata, "Yah, ada sesuatu yang harus aku selesaikan dulu. Ayo kita minum teh susu lain kali." "Teh susu sudah siap, kenapa kamu tidak menghabiskannya sebelum pergi?" kata Chen Feifei. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong sudah keluar dari toko teh susu. "Kamu harus meminum semuanya," kata Ye sambil bergegas keluar. Dengan mengatakan itu, Ye Chong meninggalkan toko teh susu, naik taksi dan meninggalkan sekolah. Chen Feifei memegang 2 cangkir teh susu di tangannya, mendengus tidak senang, dan berkata pada dirinya sendiri, "Jangan biarkan aku minum 2 cangkir teh susu. Apakah kamu ingin aku menjadi gemuk sampai mati?" Namun, dia juga tahu bahwa Ye Chong dia adalah orang yang sibuk dengan banyak hal yang harus dilakukan. Sejak dia masih di sekolah menengah, Chen Feifei sudah terbiasa dengan Ye Chong yang tiba-tiba sangat sibuk dan kemudian menghilang. Dan semua orang di sekitar tercengang. Mungkinkah ada anak laki-laki yang meninggalkan Chen Feifei sendirian di sini? Bukankah ini Chen Feifei, kekasih impian dan dewi kecantikan sekolah bagi banyak orang? Meninggalkan keindahan sekolah di tengah kencan dan pergi sendirian. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Para siswa dan teman-temannya terkejut. Mereka tidak mengerti apa identitas pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini. Tentu saja, Chen Feifei mengabaikan penampilan orang lain dan pergi dengan 2 cangkir teh susu. Setelah Ye Chong masuk ke dalam mobil, Jiang Chongchong mengiriminya alamatnya. Ye Chong menjawab, "Salin itu. Aku akan pergi ke sana sekarang." Kemudian, dia berpikir sejenak dan mengirim pesan lain, "Aku mungkin tidak bisa lewat. Aku akan meminta temanku untuk membantumu. Don, jangan khawatir, dia lebih baik dariku." Di tengah kota pelabuhan, terdapat sebuah restoran yang sangat terkenal bernama Restoran Bai Wei Yuan. Restoran ini menyajikan berbagai hidangan otentik ala Hong Kong. Meski merupakan masakan yang sangat umum, namun harga masakan di sini sangat mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat awam.
Tentu saja, setiap hidangan di sini dibuat dengan sangat halus dan terlihat jauh lebih enak daripada di luar. Tapi dari segi makanannya saja, saya benar-benar tidak mampu membayar harga sebesar itu. Alasan mengapa konsumsi di sini begitu tinggi adalah karena restoran ini diakui sebagai restoran terbaik di seluruh kota pelabuhan untuk diskusi bisnis. Masyarakat Hong Kong akan mendiskusikan banyak bisnis tingkat tinggi dan kelas atas di sini. Jumlah kontrak yang ditandatangani di sini setiap hari berjumlah ratusan juta. Hari ini, di kamar pribadi di tingkat tertinggi di sini, Jiang Chongchong sedang duduk di atas meja dengan wajah sedih. Jiang Long, karena generasi Tuan Jiang memiliki dua saudara laki-laki, yang satu adalah kakek Jiang Chongchong, Tuan Jiang, dan yang lainnya adalah adik laki-laki Tuan Jiang. Rumah leluhur keluarga Jiang berada di kota Hong Kong. Ketika Jiang masih muda, dia pindah dari kota Hong Kong ke daratan untuk mencari pembangunan. Adik laki-laki Jiang tinggal di kota Hong Kong. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kedua bersaudara ini telah berkembang dengan baik. Meskipun Tuan Jiang memulai dari awal, dengan kerja keras, dia dengan cepat membangun pijakan di daratan dan memperoleh status tertentu. Hingga saat ini, Tuan Jiang mendukung industri keluarga Jiang. Meskipun industri keluarga Jiang besar, namun tidak stabil karena bergantung sepenuhnya pada kemampuan Tuan Jiang sendiri untuk mempertahankannya. Seiring bertambahnya usia Jiang, keluarga Jiang menjadi semakin menurun. Saya khawatir setelah Tuan Jiang melewati masa-masa sulit, keluarga Jiang akan menjadi semakin lemah. Demi generasi Jiang Chongchong, Tuan Jiang meminta Jiang Chongchong untuk kembali ke kota pelabuhan. Secara kebetulan, adik laki-laki Tuan Jiang tidak memiliki ahli waris, sehingga Jiang Chongchong akan tetap mewarisi keluarga Jiang di kota Hong Kong di masa depan. Keluarga Jiang masih memiliki status tertentu di kota Hong Kong. Meskipun tidak sebaik keluarga kelas 1, mereka tetap merupakan keluarga yang setara dengan keluarga Lu dan memiliki kekuatan yang besar. Setelah Jiang Chongchong kembali, dia mengatur keluarga Jiang dengan sangat baik. Namun, kini Boski tiba-tiba muncul, dengan latar belakang yang sangat misterius. Begitu dia muncul, dia berencana membangun kamar dagang aliansi di distrik Xicheng. Ketua kamar dagang adalah Boski. Sekarang, keluarga Lu telah menyerah kepada Boski. Sekarang hanya keluarga Jiang yang tersisa. Meskipun Jiang Chongchong tidak pernah setuju, dia juga bisa merasakan tekanan dari grup Jiang semakin meningkat. Hari ini, Boski mengundang Jiang Chongchong makan malam dengan tujuan yang jelas untuk mengadakan pertarungan. Oleh karena itu, Jiang Chongchong yang khawatir memanggil Ye Chong. Ye Chong sudah mengatakan bahwa dia akan menemukan seseorang untuk datang. Namun, belum ada seorang pun yang datang. Jiang Chongchong masih sedikit khawatir, tangannya yang halus memegang cangkir di depannya. Teh panas di cangkirnya benar-benar dingin, tapi dia tetap tidak menyesapnya. Dan di sini, seseorang masuk dari luar kamar pribadi. Dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Ketika Jiang Chongchong melihat orang ini, dia sedikit tercengang. Dia terlihat 100 kali lebih baik daripada selebriti di TV yang telah melalui kecantikan. Apakah orang-orang seperti itu benar-benar ada di dunia? Jiang Chongchong sedikit bingung. Dari mana datangnya orang secantik itu? Bukankah ini Boski? Mungkinkah Boski orang yang sangat tampan? Siapa yang bisa menolak orang-orang seperti itu membicarakan kerjasama? Jiang Chongchong sedang berpikir liar dalam benaknya. Dan ketika Jiang Chongchong sedang berpikir liar, pemuda itu berkata kepadanya, "Halo, nama saya Lin Long. Saya teman Ye Chong. Ye Chong ada urusan dan tidak bisa datang. Jadi dia meminta saya untuk membantu Anda mendukung kesempatan." Ternyata, Ye Chong berubah menjadi Lin Long lagi. Dia sudah lama mendengar Jiang Chongchong berkata bahwa Boski ini tidak sederhana, dan mungkin ada seseorang yang kuat di belakangnya. Ye Chong tidak ingin mengungkapkan identitasnya, karena dia mungkin harus bertarung hari ini. Dan ini bukan pertarungan kecil seperti di sekolah, dia merias wajahnya agar terlihat seperti Lin Long. Setelah mengatakan itu, Ye Chong duduk di sebelah Jiang Chongchong.
Jiang Chongchong memandang Lin Long dan berkata dengan cara yang nimfomaniacal, Ye Chong tidak pernah memberitahuku bahwa dia memiliki teman setampan kamu. Ye Chong tersenyum dan membual, sebenarnya, Ye Chong juga sangat tampan, kan? Jiang Chongchong terkekeh, dia biasa saja. Ye Chong memiliki garis hitam di kepalanya. Faktanya, Ye Chong tidak jelek, penampilannya, bahkan di antara orang banyak, rata-rata. Menggunakan pepatah lama, yaitu, pria itu cukup tampan. Namun penampilan seperti ini, walaupun ganteng, tetap dalam lingkup orang awam. Jika berpakaian rapi dan berpakaian rapi, mungkin akan terlihat lebih menonjol. Penampilan Lin Long berbeda, dia tampan di luar jangkauan orang biasa. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan Tuan Lin Long? Apakah dia seorang selebriti? Sepertinya saya pernah mendengar namanya di suatu tempat, kata Jiang Chongchong. Jiang Chongchong adalah seorang perempuan, jadi wajar saja dia tidak peduli dengan urusan seni bela diri di kota Hong Kong. Namun, Lin Long membunuh Zhang Daxuan, orang pertama di kota Hong Kong. Bahkan jika Jiang Chongchong tidak memberikan perhatian khusus pada berita besar seperti itu, terkadang beberapa informasi sampai ke telinganya. Oleh karena itu, Jiang Chongchong merasa nama Lin Long sepertinya familiar. Ye Chong tersenyum dan berkata, saya bukan pembuat film, saya hanya seorang pemalas. Saat keduanya berbicara, dua pria tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Yang di depan adalah pria super gemuk. Sebelum orang-orangnya bisa masuk, perut buncitnya masuk lebih dulu. Pria gendut itu mengenakan setelan jas dengan kemeja putih di bawahnya. Dan perut buncitnya yang besar itu telah membuka kancing kemeja putihnya. Pria ini memiliki kepala yang gemuk dan telinga yang besar, dengan belahan tengah yang berminyak, dan senyuman sinis di wajahnya yang membuat wajahnya yang lebih gemuk terlihat semakin kentara. Dia mengenakan arloji emas besar di tangannya dan terlihat sangat kaya. Dengan cara ini sesuai dengan definisi Jiang Chongchong tentang Boski. Di belakang Boski, diikuti seorang pria berotot yang tampak seperti master latihan dan berpakaian modis. Jelas sekali, orang ini adalah preman yang dibawa oleh Boski. Ketika Boski melihat Jiang Chongchong, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka presiden grup Jiang begitu cantik. Dan saat dia melihat Ye Chong, dia bahkan lebih terkejut. Anak laki-laki ini sangat tampan, tapi sepertinya dia tidak memiliki banyak bakat. Dia mungkin hanya anak laki-laki cantik yang dibesarkan oleh Jiang Chongchong. Tanpa diduga, pemuda cantik dari grup Jiang ini ternyata lebih tampan lagi, pikir Boski dalam hati. Sebagai seorang pria, Boski tidak bisa tidak melihat Ye Chong dua kali. Namun, tidak peduli betapa tampannya Ye Chong, dia tetaplah seorang laki-laki. Karena orientasi Boski relatif normal, dia akhirnya menatap Jiang Chongchong. Dia memandang Jiang Chongchong dengan penuh nafsu. Ini pasti presiden Jiang dari grup Jiang. Saya tidak menyangka dia ternyata wanita cantik. Setelah mengatakan itu, Boski datang dan mengulurkan tangan besar yang gemuk, ingin berjabat tangan dengan Jiang Chongchong. Jiang Chongchong hanya mendengus dan tidak mengulurkan tangannya. Dia hanya berkata dengan dingin, Boski, datanglah padaku hari ini, jika Anda memiliki pertanyaan, katakan saja padaku, tidak perlu bersikap sopan di sini. Ada hal lain yang harus saya lakukan di sore hari. Hahaha, saya tidak menyangka bahwa Presiden Jiang ternyata adalah wanita yang sangat ceria. Itu bagus. Saya suka kepribadian Anda. Boski tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan memberitahu Anda secara langsung. Dia duduk di seberang. Jiang Chongchong, penjahat itu berdiri di belakang Boski. Presiden Jiang, Anda juga tahu bahwa meskipun distrik Xicheng kita cukup bagus di kota pelabuhan, namun belum pernah mencapai tingkat ekonomi kelas 1. Dan saya datang ke sini kali ini hanya untuk pertimbangan distrik Xicheng. Kita, untuk menjadikan Xicheng kita distrik untuk lebih meningkatkan perekonomian kita. Saya memikirkan cara untuk membentuk aliansi kamar dagang untuk menyatukan semua entitas komersial besar di distrik Xicheng untuk berkembang bersama. Presiden Jiang, apakah menurut Anda apa yang saya katakan masuk akal?
Jiang Chongchong dia hanya mendengus dan mengabaikannya. Haha, Presiden Jiang, jangan salah paham, saya melakukan ini murni untuk pengembangan distrik Xicheng kita, kata Bos Qi sambil tersenyum. Jiang Chongchong masih tidak mengungkapkan apapun. Bos Qi sedang mengurus bisnisnya sendiri dan berkata, di seluruh distrik Xicheng, dua perusahaan paling kuat tentu saja adalah keluarga Lu dan grup Jiang dari keluarga Jiang. Oleh karena itu, hanya dengan bergabung kita dapat memiliki peluang untuk menghasilkan banyak uang, daerah perkotaan lebih besar. Namun, saya kenal keluarga Lu dan keluarga Jiang. Kalian berdua sangat kuat, jika kalian bersatu, tidak ada yang cocok menjadi presiden kamar dagang ini. Jadi menurutku lebih baik saya menjadi presiden kamar dagang ini. Tentu saja, ini juga demi keadilan. Saya tidak melakukannya demi hak, tetapi hanya untuk melayani semua orang. Tidak peduli seberapa tinggi kedengarannya Bos kata Qi, jelas sekali Jiang Chongchong tidak siap bekerja sama. Namun, Bos Qi tidak marah dengan hal ini, karena sekarang semua ini hanyalah formalitas baginya. Bos Qi hanya tersenyum dan berkata, sejujurnya, sekarang keluarga Lu telah menyetujui lamaran saya, dan hanya Anda, keluarga Jiang, yang tersisa. Saya pikir Presiden Jiang tidak akan setuju dengan masalah yang bermanfaat ini kepada semua orang, kan? Bos Qi mengungkapkan niat sebenarnya saat dia berbicara. Pada saat ini, Ye Chong berkata, serikat baik-baik saja, tetapi posisi Presiden Kamar Dagang akan diisi oleh Presiden kami Jiang. Bos Qi mencibir dan melirik Ye Chong. Dia berkata kepada Jiang Chongchong, Presiden Jiang, kamu anak laki-laki cantik. Oh, tidak, haha, maksudku, kamu sekretaris kecil benar-benar bodoh. Mengapa dia menghalangi ketika kita sedang berbicara? Jiang Chongchong melihatnya. Dia melirik Ye Chong, dan melihat ketegasan di mata Ye Chong. Jadi, Jiang Chongchong berkata dengan tenang, maksudnya adalah apa yang saya maksud, kita bisa bergabung, tapi saya akan menjadi presiden. Sedikit kesuraman melintas di wajah Bos Qi, tapi dia segera kembali tersenyum penuh. Ia melanjutkan, sebenarnya tidak masalah siapa yang menjadi presiden, tetapi karena ini adalah perusahaan patungan, tentu kita harus mendengarkan pendapat semua orang. Jika Presiden Jiang diizinkan menjadi presiden, saya khawatir keluarga Lu tidak akan setuju, dan kami grup Qi tidak akan setuju. Jadi Presiden Jiang harus mematuhi mayoritas, sehingga semua orang bisa berbuat lebih baik. Ye Chong berkata dengan tenang, jika keluarga Lu tidak setuju dengan Anda, maka di sana tidak perlu bagimu untuk ada. Sialan kamu, dari mana asalmu? Bajingan sialan, kamu keren sekali. Pada saat ini, orang yang berdiri di belakang Bos Qi menunjuk ke arah Ye Chong dan mengutuk. Hei, Kapten Liu, jangan lakukan ini, Bos Qi berkata sambil tersenyum. Faktanya, dia sangat puas dengan Kapten Liu yang memarahi Ye Chong. Kemudian, Bos Qi berkata kepada Jiang Chongchong, haha, ini kapten keamanan saya Liu Mei. Dia berasal dari Ben Leimen. Dia pemarah. Dia tidak akan menakuti kalian berdua, kan? Ben Leimen adalah anggota seni bela diri komunitas di kota Hong Kong, sebuah sekte. Bagi orang awam, Ben Leimen ini masih sangat sakti. Namun, bagi Ye Chong, sekte kecil ini sama sekali tidak populer. Ketika pemimpin sekte kelas 1 yang dicari keluarga Lu datang ke tempat kejadian, pemimpin sekte Ben Lei sama sekali tidak menerima undangan dari sekte berpangkat rendah ini. Oleh karena itu, bahkan master dari sekte Ben Lei tidak mengetahui bahwa pemuda di depannya adalah Lin Long. Dan murid bernama Liu Mei ini bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mengetahuinya. Bos Qi hanya mendengar nama Lin Long dan tidak tahu seperti apa rupanya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan orang-orang seperti ini, Bos? Beri saya waktu sebentar dan saya akan meminta mereka menandatangani kontrak dengan patuh. Liu Mei berkata, pasangan yang luar biasa, mengapa mereka berpura-pura bersaing? Sebelum Liu Mei selesai berbicara, tiba-tiba, cangkir teh terbang dari tangan Ye Chong. Kemudian, terdengar suara ledakan dan cangkir teh mengenai hidung Liu Mei.
Dalam sekejap, hidung Liu Mei mengeluarkan banyak darah dan dia menjerit. Ketika dia melihat lagi, cangkir di tangan Ye Chong telah hilang. Liu Mei terhuyung oleh cangkir itu, pandangannya menjadi gelap, dan dia langsung jatuh ke tanah. Teriakan Liu Mei mengagetkan Bos Qi. Tahukah Anda, kapten keamanannya adalah murid dari Sekte Ben Lei, dia sangat sakti dalam ilmu bela diri. Namun di mata orang awam, dia sudah dianggap sebagai seorang master. Namun kini Liu Mei dipukul dengan cangkir oleh pihak lain dan hidungnya patah, berdarah dan jatuh ke tanah. Bos Qi memandang Ye Chong dengan penuh kegembiraan. Kamu benar-benar menggunakan kekerasan. Faktanya, Ye Chong meremehkan penggunaan kekerasan. Karena penggunaan kekerasan hanyalah manifestasi terakhir dari orang yang tidak kompeten. Tetapi karena pihak lain telah mengambil tindakan, Ye Chong tentu saja tidak sopan dan tidak keberatan memberi pelajaran kepada pihak lain. Ye Chong berkata dengan tenang, jadi bagaimana jika kita melakukannya? Baik, jika itu masalahnya, Presiden Jiang. Jika Anda begitu kasar, jangan salahkan saya karena bersikap kasar, Bos Qi berkata. Kapten Liu, saya serahkan ini kepada Anda, jika mereka bersulang, mereka akan didenda. Kapten Liu, panggil tuanmu secepatnya. Pada saat ini, Liu Mei masih dalam kebingungan, jatuh ke tanah dengan bintang di matanya. Ye Chong hanya melemparkan cangkir tehnya sedikit, berusaha menahan kekuatannya. Namun di luar dugaan, Liu Mei dipukul hingga jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Ye Chong menggelengkan kepalanya, sepertinya keterampilannya menjadi semakin asing. Di masa depan, saya harus mencari beberapa orang biasa untuk melatih kekuatan saya. Pada saat ini, Bos Qi menyadari, tidak. Bukankah itu baru saja dipukul dengan cangkir teh? Mengapa kamu tidak bisa berdiri sekarang? Bos Qi merasa bersalah. Dia memandang Liu Mei yang sedang berbaring di tanah setengah mati. Dengan gugup bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Liu Mei, kamu baik-baik saja? Liu Mei, apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja, Liu Mei tidak baik-baik saja. Dia dipukuli begitu keras oleh Ye Chong hingga dia sangat pusing, hingga matanya dipenuhi bintang. Liu Mei samar-samar mendengar suara Bos Qi memanggilnya. Kemudian, dia dengan gemetar mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Bos Qi. Kemudian, Liu Mei berkata kepada Bos Qi, Bos Qi, panggil seseorang, cepat panggil seseorang dengan cepat, minta tuanku untuk membalaskan dendamku. Saat dia mengatakan itu, tubuh Liu Mei melunak dan dia akan jatuh lagi. Ketika Bos Qi melihat tangan Liu Mei tiba-tiba terkulai, dia segera mengulurkan tangan dan meraih ponsel di tangan Liu Mei. Kemudian, Liu Mei pingsan dan meninggal. Bos Qi sedikit terkejut. Ini adalah master dari Sekte Ben Lei. Apakah dia benar-benar pingsan setelah terkena cangkir teh? Namun, melihat berarti percaya. Bos Qi sekarang tahu bahwa pihak lain bukanlah orang biasa, dan dia tampaknya ahli kungfu. Bos Qi sendiri hanyalah orang biasa yang berperut buncit. Jika dipukul oleh lawan, apakah dia akan mencari gigi kemana-mana? Memikirkan hal ini, Bos Qi memandang Ye Chong dengan ngeri. Dia tiba-tiba berdiri dan melangkah mundur sambil berkata, kamu, beraninya kamu menggunakan kekerasan, jika kamu memiliki kemampuan. Tunggu saja aku di sini. Kamu tunggu, jangan lakukan apapun sekarang, tunggu aku. Kata Bos Qi sambil melangkah mundur, lalu dia berhenti begitu saja. Bos Qi keluar dari kamar pribadi dan menghela nafas lega. Dia tidak peduli dengan Liu Mei yang jatuh ke tanah. Ye Chong merasa penampilan Bos Qi sangat konyol. Dia menggelengkan kepalanya, hei, dia hanyalah seorang pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Namun, Ye Chong tahu bahwa Bos Qi pasti keluar untuk memanggil seseorang. Tentu saja, Ye Chong tidak siap menghentikannya. Dia siap menyelesaikan masalah secara langsung. Jika kali ini tidak terselesaikan, saya khawatir Bos Qi akan menemukan seseorang untuk datang dan menimbulkan masalah di masa depan.
Jiang Chongchong sudah terbiasa dengan kehebatan Ye Chong. Dia tidak menyangka bahwa teman Ye Chong ini tampaknya lebih kuat. Setelah itu, keduanya duduk santai di kamar pribadi sambil minum teh. Makanan di hotel sudah disajikan, dan bos Kilah yang tetap mengkonsumsinya. Ye Chong tidak sopan dan meminta pelayan memesan 2 botol anggur spesial Luo Han Guo yang paling mahal. Sekitar setengah jam kemudian, Liu Mei jatuh ke tanah dan masih belum bangun. Hanya suara langkah kaki berisik di depan pintu yang terdengar. Segera setelah itu, pintu kamar pribadi dibuka kembali. Kali ini, belasan orang masuk dari luar. Salah satu pemimpinnya tidak tinggi dan terlihat sangat kuat. Pria ini memiliki bahu lebar, selebar 2 orang, dan otot di sekujur tubuhnya tampak menonjol. Tampaknya berusia akhir 50-an dan dalam keadaan sehat. Wajahnya dipenuhi daging dan dia terlihat sangat galak. Tangannya yang kapalan dibungkus dengan pelindung pergelangan tangan, dan dia tampak seperti pria yang telah berlatih seni bela diri sepanjang tahun. Sangat disayangkan, dilihat dari penampilan orang ini, semua keterampilan yang dipraktikkan orang ini mungkin digunakan untuk menindas orang lain. Di belakangnya ada selusin orang yang sama kekarnya, semuanya lebih tinggi 1 kepala darinya, tapi mereka semua sangat menghormatinya. Dan yang mengikuti pria pendek dan kokoh ini adalah Bos Qi tadi. Pada saat ini, Bos Qi tersenyum dan berkata kepada pria pendek seperti anjing pesek, "Tuan Guo, ini anak laki-lakinya, lihat, muridmu masih tergeletak di tanah." Ternyata pria pendek ini adalah pemimpin sekte Benlei saat ini adalah Guo Jingang. Setelah Guo Jingang memasuki kamar pribadi, dia melirik Ye Chong. Saat dia melihat Ye Chong untuk pertama kalinya, matanya sedikit terkejut. Dia juga kagum dengan penampilan Ye Chong yang tampak halus. Walaupun dia pria yang kasar, dia juga tahu apa itu kecantikan. Sungguh tidak bisa dimaafkan bagi seorang pria untuk tumbuh seperti ini. Belakangan, Guo Jin baru saja melihat Liu Mei terbaring di tanah. Anda tahu, Liu Mei adalah salah satu dari 3 guru teratas di antara murid-muridnya. Mungkinkah pemuda tampan inilah yang menjatuhkan Liu Mei? Dia sangat tampan, tapi dia juga tahu kungfu, bukankah ini lebih tidak masuk akal? Guo Jingwang dipenuhi dengan ketidaksenangan. Menjatuhkan Liu Mei ke tanah berarti tidak memberikan wajah Ben Leimen, dan tidak memberikan wajah Ben Leimen berarti tidak memberinya wajah Guo Jingang. Siapapun yang tidak memberikan wajah Guo Jinjiang, tidak peduli betapa tampannya dia, hanya akan mati. Memikirkan hal ini, Guo Jingang mendengus dan menatap Ye Chong. Dia mengertakkan gigi dan mengucapkan 3 kata dengan kasar, "Apakah kamu melakukannya?" Kalau saja Guo Jingang punya otak, Anda juga harus memikirkannya. Mungkinkah pria tampan itu ada hubungannya dengan Lin Long? Karena di antara legenda Lin Long di kota Hong Kong, yang paling banyak dibicarakan adalah Lin Long sangat tampan. Faktanya, pada hari ketika Ye Chong dan Zhang Daxuan dijadwalkan bertarung, Guo Jingang juga menyaksikan pertarungan di Gunung Longsu. Namun, sebagai Guo Jingang, dia berdiri sangat jauh di belakang. Belum lagi tidak bisa masuk ke kuil Longsu, saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menunggu dan melihat di pintu masuk kuil Longsu. Oleh karena itu, Guo Jingan secara pribadi belum pernah melihat Ye Chong yang berubah menjadi Lin Long pada saat itu. Dan sekarang, tentu saja, dia tidak mengenali pemuda tampan di depannya sebagai Lin Long. Namun, dia seharusnya mendengar bahwa Lin Long dikabarkan sangat tampan. Adapun pria luar biasa tampan di depannya, dia tidak ada hubungannya dengan Lin Long, hanya bisa dikatakan IQ-nya lemah. Jika dia sekarang tahu bahwa orang yang dia tunjuk dan tegur adalah Lin Long yang membunuh Zhang Daxuan, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Tapi Ye Chong hanya meletakkan gelas anggurnya dengan lembut dan berkata perlahan, "Aku melakukannya, bagaimana? Apakah kamu punya pendapat?" "Brengsek kamu anak nakal, aku sudah berlari melalui Leimen selama lebih dari 30 bertahun-tahun, aku belum pernah melihatmu begitu pandai pamer. Jika kamu berani memukul murid-muridku dari sekte Benlei, kamu mencari kematian," teriak Guo Jingang.
Kemudian, Guo Jingang terlihat berjalan cepat menuju Ye Chong. Segera setelah itu, Guo Jingang membuka telapak tangannya dan membantingnya ke atas meja. Hanya mendengar suara bang, cangkir teh di atas meja melonjak karena shock, dan semua teh di dalamnya tumpah. Dan semua hidangan di atas meja terguncang dan berserakan. Sebaliknya, meja itu sendiri tidak terluka. Ini adalah keahlian unik Sekte Benlei, telapak tangan Benlei. Memecahkan meja mungkin mudah, namun memukul sapi dari seberang gunung dengan satu gerakan tetap membutuhkan keahlian. Terlihat bahwa Guo Jingang ini juga merupakan orang yang memiliki beberapa kemampuan. Langkah ini memang, lebih ampuh daripada memecahkan meja untuk Anda. Sedikit lebih kuat daripada memecahkan meja, akan lebih baik lagi jika Anda memecahkan meja. Guo Jingang menunjukkan tangannya, dan sekelompok murid di belakangnya bertepuk tangan dan bersorak. Bagus, Tuan, pertarungan yang bagus, Tuan. Telapak tangan ini sangat bagus. Guo Jingang sendiri juga sangat bangga, dan berkata kepada Ye Chong, bagaimana kabarmu, Sai Zai? Pernahkah kamu melihat kekuatan telapak tanganku? Biar ku beritahu, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, itu masih terlambat. Sebelum Guo Jingang menyelesaikan kata-katanya, dia hanya terdengar suara, bang, dia langsung tersungkur, bersambung.